Batam TV, inspirasi Kepri. Acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, aparatur pemerintah dan warga setempat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan serta prosedur yang harus ditempuh untuk membayar pajak yang tepat dan tepat waktu. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak yang akan berdampak positif pada pembangunan daerah. Sosialisasi ini sangat penting karena kami ingin masyarakat lebih memahami tentang bagaimana pajak-pajak ini diterapkan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu, dan juga memberikan informasi mengenai kemudahan pembayaran pajak secara online agar lebih praktis bagi masyarakat. Kami hari ini melakukan rangkaian pertama dari proses sosialisasi terhadap penerapan option PKB dan BPNKB se-Kota Batam. Nah, kebetulan kali ini kami mencoba memulai di Kecamatan Lugu Banjar dan Batu Ampar, sekaligus kami juga menyampaikan materi tentang kepatuhan PKB PBB P2 untuk dua kecamatan ini. Selama ini masyarakat mendapatkan informasi yang kurang tepat atau simpang siur bahwa akan ada beban tambahan terhadap PKB dan BPNKB. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 HKPD 2022 yang saya turunkan menjadi Perda Nomor 1 PDRD 2024 bahwa penerapan option PKB dan BPNKB itu diberlakukan tahun 2025 dengan prinsip tidak menambah beban masyarakat. Artinya tidak akan ada kenaikan pembayaran masyarakat terhadap PKB dan BPNKB tahun 2025. Hanya yang prinsip adalah terjadi perubahan dalam hal distribusi penerimaannya. Yang tadinya berupa dana bagi hasil provinsi ke kota kabupaten, tapi sekarang melalui split. Artinya pada saat Bapak Ibu semua membayar pajak kendaraan motor atau BNKB, pada saat itulah terjadi pemisahan langsung mana yang menjadi porsi 66% kota kabupaten, mana yang menjadi porsi provinsi. Dengan nilai yang tidak berubah sama sekali. Perhitungan pertama untuk PKB, tadinya tarif yang diberlakukan adalah 1,5%, 1,5%. Nah, dengan undang-undang baru dan perda baru, maka itu diberlakukan dengan tarif 1,05%. Plus nanti akan ada tambahan 66% dari 1,05% itu yang akan menjadi hak kota kabupaten. Nah, yang kedua BPNKB. BPNKB tarif sebelumnya adalah 10%. Nah, di tahun sekarang tidak diberlakukan penambahan. Tetapi pada saat penambahan 66% jatahnya kota kabupaten, lalu provinsi akan memberikan insentif melalui Pergub sehingga nilai akhirnya tidak ada perubahan atau kenaikan dari nilai yang dibayar oleh wajib pajak tahun 2024 atau tahun sebelumnya. Jadi tidak ada kenaikan sama sekali terhadap nilai BPNKB dan PKB di posisi akhir yang dibayar oleh wajib pajak. Karena memang beberapa hari sebelum penerapan, Mendagri sudah mengumpulkan seluruh gubernur se-Indonesia dan kami juga kota kabupaten. Penekanan gubernur adalah dengan penerapan option ini tidak menambah beban masyarakat, karena masyarakat sudah dikejutkan dengan adanya penaikan PPN yang ternyata juga diberlakukan sangat terbatas oleh Presiden. Jadi itu arahan Menteri supaya daerah tidak menimbulkan gejolak dan menambah beban masyarakat dalam hal kewajiban pajak. Jadi berdasarkan Undang-Undang 1 2022 dan penjelasan dari PP 35 2023 bahwa option itu adalah pajak tambahan, Pak. Jadi dipungutkan bersama dengan pajak induknya. Jadi kan dia PKB nih. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi PKB itu dikalikan, kalau PKB, NJKB dikalikan bobot dikalikan tarif, baru dapat pajak terutang nih. Dari pajak terutang dikalikan 66%. Tapi yang mungut itu kan pengalihan dari dulu bagi hasil, Pak. Dulu bagi hasil, sekarang jadi jenis pajak kabupaten kota. Jadi PAD-nya kabupaten kota. Tapi yang mungut provinsi. Nah, makanya ada sinergi sesuai dengan amanat PP 35 itu ada sinergi dalam hal pemungutannya. Nah, jadi option itu 66% dia dari pajak terutang. Option cuma dua jenis pajak, PKB dan BPNKB. Kami sudah sosialisasikan ke pihak dealer. Intinya tidak ada kenaikan karena ya. Tapi kalau masalah harga kan kita tidak punya intervensi.
untuk pihak dealer, tetapi tidak ada kenaikan harga karena adanya option. Karena option itu kami sudah mengurangi. Jadi kita sudah kurangi, tadi yang tabel saya sampaikan memang pendapatan provinsi itu turun. Jadi dalam hal ini Pak Gubernur mengambil kemudian arahan dari Pak Mendagri bahwa setidaknya yang dibayarkan tahun sebelumnya sebelum berlaku option itu sama untuk PKB karena mengurangi beban. Cuman untuk BBN perlu kita ketahui BBNKB itu kan dia bukan beban, belum jadi beban dia Pak, tetapi mendukung daya beli. Nah, jadi nanti kita akan evaluasi gimana pelaksanaannya. Kita kan secara perhitungan sudah melakukan pengurangan dalam jangka menjaga tidak meningkatkan beban masyarakat. Nah, terkait permasalahan kan ada metode yang sebenarnya harus kita kaji. Intinya kami fokus di data, Pak. Makanya itu kan biasa pembuktian untuk kendaraan yang masa pajaknya nunggak berapa tahun. Cuman juga kami nanti masih perlu mengkaji lagi dari hasil evaluasi kemarin yang memanfaatkan dan dampaknya seperti apa. Dan kami juga mungkin mempertimbangkan yang patuh bagaimana. Seperti itu. Ya mungkin kemarin kami juga sudah diskusi apakah yang dengan pembayaran pajak bisa diskon makan di mana atau diskon layanan mana, itu yang kami coba kolaborasi dan masih kami susun Pak. Jadi intinya kalau terkait pemutihan itu masih perlu kami evaluasi dulu untuk kami laporkan kepada pimpinan sebagaimana nanti tindak lanjutnya bagaimana, karena kita perlu melihat juga dari sisi yang patuhnya bagaimana, itu sih poinnya gitu. Sejumlah peserta sosialisasi tampak antusias mengikuti jalannya acara. Mereka diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber mengenai hal-hal yang dirasa masih membingungkan terkait pajak kendaraan bermotor dan properti. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Melalui acara ini diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak semakin meningkat dan tentu saja ini akan membantu pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk terus mensosialisasikan pentingnya pajak kepada seluruh lapisan masyarakat demi tercapainya Batam yang lebih maju dan sejahtera. Tim Liputan Batam TV melaporkan. Batam TV, inspirasi Kepri.